Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anakku. Mata pelajaran Al-Quran Hadis kelas 9 semester 1, bab 3. Kali ini materi kita hadis menjaga kelestarian alam bagian 1. Masih bersama Ismail. Ada pertanyaan yang harus kita jawab agar tujuan pembelajaran kita hari ini tercapai. Pendahuluan, kelas dibagi menjadi 8 kelompok dengan cara setiap deret ke belakang dibagi menjadi 2 kelompok. Saya persilakan untuk membentuk kelompok. Materi pembelajaran lengkap ada pada buku paket halaman 21 dan buku LKS halaman 47. Kegiatan 1 cari sampai dapat. Saya ingatkan kepada seluruh kelompok untuk mempersiapkan diri menjawab pertanyaan-pertanyaan berikut. Kelompok yang sudah siap langsung angkat tangan dan menjawab. Angkat tangan. Angkat tangan. Angkat tangan. Angkat tangan. Saya lanjutkan kegiatan 2 materi sederhana. Saya ingatkan materi lengkap ada pada buku paket dan LKS dan yang akan kita pelajari adalah materi sederhana atau materi yang paling sedikitnya yang harus kita kuasai dalam pembelajaran kali ini. Kita baca bersama-sama hadisnya. Bismillahirrahmanirrahim. Man ahya ardon mayyitatan fahiyalahu. Terjemah, barang siapa menghidupkan suatu bumi yang mati, maka bumi itu baginya atau miliknya. Hadis kedua, man hafaro bi'ron falahu arba'una dira'an atonan lima syatihi. Terjemah, barang siapa menggali suatu sumur, maka ia berhak 40 hasta sebagai kandang ternaknya. Kita lanjutkan hadis ketiga. Naha Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam an ihsa'il khayli wal bahaim. Terjemah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melarang mengebiri kuda dan binatang-binatang. Hadis riwayat Ahmad. Hadis keempat, Anna Nabiya Shallallahu Alaihi Wasallam naha syairi ruhi wa an ihsa'il bahaimi nahyan syadidan. Terjemah, sesungguhnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melarang seseorang mengurung setiap yang bernyawa dan mengebiri binatang-binatang dengan larangan yang keras. HR Al-Bazar. Kita lanjutkan kandungan hadis tentang menjaga kelestarian alam. Hadis pertama, ada dua kemungkinan yang dimaksud dengan bumi yang mati. A. Tandus. B. Tidak terawat. Ada dua keuntungan bila bumi dihidupkan. A. Memperoleh hasil. B. Bebas erosi. Hadis kedua, ada dua masalah pokok. A. Masalah sumur. B. Masalah kandang ternak. Penghargaan bagi si pembuat sumur adalah lahan seluas 1.258 meter persegi atau 40 hasta karena air sumber kehidupan. Dengan adanya kandang ternak maka terjaga sumber makanan hewani. Kita lanjutkan hadis ketiga. Larangan mengebiri hewan karena berakibat A. Memutuskan perkembangbiakan hewan. B. Merampas hak biologis hewan. Hadis keempat, larangan mengurung binatang karena merampas hak hidup bebas bagi binatang tersebut, kecuali binatang yang mudah jinak seperti unta, sapi, kambing, kerbau, dan domba. Sampai di sini kalau ada yang mau ditanyakan? Selanjutkan kegiatan 3, tugas yang wajib dikumpul. Ya, lembar diskusi dibagi dulu. Ya, kita lihat perintahnya.
Buatlah dan lengkapilah tabel di bawah ini dengan cara pasangkan kolom jodohkan aku dengan calon jodohmu, kemudian isi di kolom jodohmu yang tepat. Lalu lakukan seperti contoh pada angka 0, contoh dalam kolom tidak perlu ditulis lagi. Kita lihat ada nomor 0, 1, 2, 3, 4, 5, ada jodohkan aku, jodohmu yang tepat, dan calon jodohmu. Kita lihat di angka 0 sebagai contoh. Man ahya ardon mayyitatan fahiya lahu. Jodohmu yang tepat adalah F. F apa F? Barang siapa menghidupkan suatu bumi yang mati, maka bumi itu baginya atau miliknya. Lakukan 1, 2, 3, 4, 5 seperti angka 0. Ya, tugas yang wajib dikumpul, saya ingatkan kepada penulis atau sekretaris kelompok, lembar yang akan dikumpul ada nama kelompok, misalnya kelompok A. Kemudian ada kelas, misalnya kelas 9A. Kemudian nama anggota 1, 2, 3, 4 ditulis semua. Kemudian untuk nilai nanti saya yang ngisi. Kemudian di bawah ada nomor 1, 2, 3, 4, 5 dan ada jodohmu. Kalau nomor 1 tadi di atas jodohnya A, maka kamu tulis A. Kalau nomor 2 jodohnya B, kamu tulis B dan seterusnya sampai nomor 5. Kita lanjutkan kegiatan 4, presentasikan dan kumpulkan hasil diskusi. Namun saya ingatkan kepada seluruh kelompok untuk mempersiapkan diri, siapa yang akan maju membacakan hasil diskusi kali ini, dan lembar kerja yang mau dikumpulkan mohon dikondisikan sehingga setelah dikumpul tidak diambil lagi, ada perbaikan. Ya, saya persilakan untuk kelompok A untuk membacakan hasil diskusi, kemudian lembar kerja nanti langsung dikumpul. Dilanjutkan kelompok B, kelompok C, kelompok D, kelompok E, kelompok F, kelompok G, kelompok H. Alhamdulillah sudah 8 kelompok maju membacakan hasil diskusi kali ini dan sudah mengumpulkan hasil diskusinya. Dan untuk anak-anak, nilai bisa dilihat di papan tulis di kolom nilai dari cahaya LCD. Belajarlah memahat di atas batu ketika teman meniupkan kesejukan untukmu, tapi pahatlah di atas pasir pantai ketika teman meniupkan kegerahan. Moto ditulis oleh Ismail. Anak-anakku sekalian, selesai sudah kegiatan kita hari ini. Semoga sukses. Namun tetap saya ingatkan, di rumah materi kita yang kita pelajari kali ini walaupun materi minimalnya kita baca dan anak-anak baca di rumah, dibaca lagi sehingga anak-anak lebih paham dan lebih paham lagi. Mari kegiatan kita tutup dengan bersama-sama melafal hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.